Seperti apakah penghakiman terakhir, Tuhan Yesus Kristus pernah mengatakan di dalam firman-Nya. Kita boleh baca di dalam Matius 25 ayat ke-31 sampai ayat ke-46. Saya bacakan. Penghakiman terakhir, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Nyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, nyala ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jadi kita dapat belajar di sini bahwa Yesus menggelar dirinya sebagai anak manusia akan datang bersama dengan malaikatnya dan berduduk di atas taktanya, bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Apa yang dilakukannya, dia sebagai raja akan menghakimi. Dia akan memisahkan domba seperti memisahkan dengan kambing. Domba di sebelah kanan dan kambing di sebelah kiri. Domba-domba ini diibaratkan orang yang ada di dalam Yesus dan melakukan kebenaran, melakukan kasih, karena mereka sudah mengenal dan menerima kasih daripada Yesus. Tetapi mereka yang ada di sebelah kiri itu, mereka seperti kambing yang melakukan seolah-olah beribadah, tetapi mereka ditolak Tuhan karena mereka tidak melakukan kasih, dan mereka mengabaikan kasih, mereka mengabaikan kebajikan, mereka tidak melakukan apa yang benar-benar dituntut oleh keadilan. Sebaliknya mereka sepertinya mau melakukan, dan seperti mereka melakukan tindakan-tindakan kebaikan, tapi jikalau mereka melakukan itu semuanya berdasarkan motif yang salah, mereka melakukan kejahatan di mata Tuhan. Dan lihat bahwa orang-orang benar ini, orang-orang yang diumpamakan seperti domba ini, menerima, mewarisi kerajaan yang sudah disediakan Allah Bapa. Tuhan Yesus memberikan mereka kerajaan kehidupan yang kekal karena mereka berada di dalam kebenaran, di dalam Yesus. Dan apa buahnya, apa buktinya? Mereka melakukan kebenaran,
kepada semua orang tanpa memilih, tanpa melihat bulu, tanpa menghiraukan jikalau ada imbauan atau jikalau mereka mendapatkan sesuatu tetapi mereka melakukannya atas dasar kasih, atas dasar motivasi yang benar. Jikalau seorang sudah menerima Yesus, dilahirkan kembali, dia melakukan kebenaran. Tetapi orang yang tidak ada di dalam Yesus, tidak percaya kepada Yesus, mereka mungkin beragama dan menganggap mereka melakukan kebenaran, tetapi mereka sebaliknya dipandang Tuhan melakukan kejahatan. Jadi mereka yang melakukan kebenaran mendapat hidup yang kekal, mereka yang melakukan kejahatan di mata Tuhan mengalami hukuman dan kebinasaan. Demikianlah penghakiman Tuhan. Tuhan adalah Sang Raja, Sang Hakim yang Maha Adil. Sudahkah engkau mengenal Dia? Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan sesama remamu.